Karena lagi heboh banget kayak Bun ya. Meledaknya itu di 2024. Kita menikah di Februari 2022. Makanya podcast ini dibuat ya untuk mengklarifikasi semuanya. Hasil audit pada saat itu apa? Minus efisiensi budget, saya rombak total. Tentunya saya melihat izin-izinnya dulu. 2,5 tahun setelah pendaftaran baru Babe tahu bahwasannya itu bukan atas nama Babe. Akhirnya kita memutuskan untuk bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Hai, ketemu lagi nih di episode ketiga hari ini ya di VIP bareng sama Grace dan juga Bunda Riva. Hai sahabat VIP, ketemu lagi nih podcast perdana ya. Podcast perdana. Bunda, saya grogi deg-degan ini. Sama lagi Bun. Biasanya kerja di balik layar. Ini ya kita mencoba ya sesekali muncul lah di permukaan layar. Soalnya kita perlu banyak ngobrol nih, tahu banget tentang Sanga-Sanga gitu kan. Jadi langsung culik Bundanya aja as a founder dan juga CEO-nya ya. Iya, semoga nanti bisa tercerahkan ya. Semoga nanti penyampaian saya itu bisa membuka mindset teman-teman apa sih sebenarnya yang terjadi. Bener, karena lagi heboh banget kayak Bun ya. Sebenarnya kalau heboh-hebohnya udah dari kemarin-kemarin ya. Tapi kayaknya sih memang harus diluruskan supaya beritanya tidak simpang siur. Bener-bener. Jadi di sini kita bicara sesuai dengan fakta. Oke. Sebenarnya udah berapa lama sih Bun kejadian hebohnya ini Bun? Kalau kejadian hebohnya itu di 2023, meledaknya ini, meledaknya itu di 2024 sih. 2024. Meledaknya, iya. Dimulai bulan Februari, Maret, April dan seterusnya sampai saat ini sih sebenarnya. Ngambil sikapnya tuh langsung di 2024 itu. Iya, di 2024 itu kita transformasinya di bulan Mei. Baru setahun ya, ternyata ya Bun ya. Pokoknya nih ya teman-teman nih sahabat VIP ya kan, harus banget simak ini sampai di akhir karena informasinya penting banget biar nggak salah pilih, biar nggak kecelil lagi kalau kata orang-orang ya Bun ya. Benar. Karena emang saya pribadi ya Bun ya dapat banget pertanyaan nih, banyak banget yang nanya-nanya kan tentang bedanya yang dulu sama yang sekarang gitu kan. Sampai ada yang bilang katanya anak perusahaan gitu. Nah, ini salah satunya podcast ini untuk menjawab kebingungan-kebingungan customer loyal kita. Iya benar-benar. Kemudian mungkin mitra-mitra kita yang belum tersampaikan informasi yang sedetil-detilnya. Jadi ya ini kesempatan kita lah untuk menjelaskannya. Kita siap untuk buka-bukaan Bunda? Boleh, siapa takut. Jadi nih Bunda ya, kenapa sih PT Kutus-Kutus Herbal nih dari brand Kutus-Kutus akhirnya bertransformasi setelah berapa tahun Bun? Setelah 1 dasawarsa tepatnya. Wow, itu nggak singkat ya jatuh bangun kan. Ya sebenarnya kalau kita mau ceritain mungkin sampai pagi. Nggak apa-apa, saya habis-habis. Tapi ini kita singkat-singkat saja ya. Jadi sebenarnya apa ya melatar belakangin kita kenapa harus bertransformasi? Padahal nama brand Kutus-Kutus itu sudah besar. Betul. Ya. Dan kita tidak pungkiri hasil dari Kutus-Kutus sebelumnya itu sudah banyak sekali dinikmati oleh keluarga juga, kemudian mitra, dan manfaat kesehatannya bagi orang banyak. Benar. Ya. Namun semua orang pasti punya cerita perjalanan hidup ya, yang mungkin saja bisa terjadi di luar harapan atau ekspektasinya. Tapi nggak apa-apa, kita harus hadapin, jalanin ya, supaya ini bisa dapat berlangsung lama. Betul. Kan gitu sampai cucu cicit bahkan ratusan tahun nantinya, supaya kita bisa terus bermanfaat dan bisa memberikan berkah kepada orang banyak. Nah, jadi ceritanya begini. Saya ketemu sama Babe itu sebenarnya saya agak mundur sedikit ya ke belakang. Supaya tahu, soalnya kok tiba-tiba gujuk-gujuk Bu Riva datang nih, ini gimana ceritanya kan gitu. Sebelumnya memang Babe sudah pernah bercerita di podcast dan segala macam, tapi di saya sendiri, dari mulut saya sendiri sih belum pernah cerita bagaimana perjalanan saya bertemu dengan Babe sehingga juga saya bertemu dengan mitra-mitra dan masuk ke
Kutus-Kutus ya sebelumnya, lebih tepatnya di PT Kutus-Kutus Herbal. Jadi background saya itu bankers, kebetulan di salah satu BUMN BRI. Saya lebih kurang belum lama sih, 25 tahun, masih jangka pendek lah ya. Itu belum kerjanya. lama ya Bun ya, astaga. Karena dari umur 19 tahun saya sudah kerja. Waktu itu saya cuma punya ijazah SMA. Tapi udah kerja as a bankers itu. Iya, tapi karena saya punya cita-cita dulunya pengen bantuin orang tua. Maksudnya kalau saya mau kuliah ntar biaya sendiri, saya nggak mau nyusahin orang tua. Jadi cita-cita yang kuat itu akhirnya umur 19 tahun saya mencoba untuk melamar di BRI. Padahal orang tua saya itu tidak menyetujui gitu ya. Tidak menyetujui karena orang tua saya bilang, kamu nih tamat SMA bisanya apa gitu. Bisa apa gitu. Belum ada kursus, les atau apapun gitu. Akhirnya saya mencoba dan kebetulan lulus, sehingga sampai tahun 2022 ya itu saya resign, berjodoh dengan Babe. Dan beliau minta saya resign untuk mengelola dan membantu di perusahaan PT Kutus-Kutus Herbal gitu. Pada saat itu udah ada masalah ini. Nah, waktu itu pertemuan kan pastilah kalau cowok mau deketin cewek ya, apalagi mungkin pengen serius, pasti yang indah-indah ya. Iya, jadi disampaikan. Iya, benar. Yang susah-susah atau yang serem-seremnya itu pasti nggak disampaikan. Sembunyiin dulu ya. Disembunyiin dulu gitu. Saya pikir gini, oh ya saya ini udah hampir 25 tahun bekerja untuk mengabdi ke perusahaan. Kemudian hampir 80% lah hidup saya itu untuk perusahaan dulunya. Saya tuh pengen ya menikah dan resign ya. Saya mau mengabdi kepada suami dan keluarga. Itu sih cita-cita saya dulunya. Gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya ini yang pertama kali Babe itu pertama kali nggak ada info, nggak ada desak harus resign. Bahkan saya permintaannya ntar kalau kita menikah kita LDRan, saya bilang. Emang Bunda di mana saat itu? Waktu itu saya di Medan. Oh, Babe di Bali. Iya, di Bali. Okay. Saya mintanya LDRan, sebulan sekali ketemu gitu. Ekspektasi Babe. ya. Iya, Babe di Bali, saya di Medan karena saya begitu amat mencintai pekerjaan saya. Mungkin kalau dibelah ini di sayat ya, darahnya tuh darah BRI biru banget ya, gitu. darah biru ya Bun ya. Terus nadinya tuh bentuknya logo BRI ya. Iya gitu. Dan alhamdulillah saya selama di BRI itu banyak banget prestasi. Pencapaian saya itu bukan tercapai, bahkan melampaui, bahkan excellence gitu. Posisi terakhir, posisi saya terakhir asisten manajer operasional. Tapi pada saat itu saya sudah lulus untuk manajer operasional dan akan ditempatkan keburu Babe melamar gitu, sehingga yang itu belum sempat saya jalanin. Tapi kesehariannya ya saya sering juga menjabat manajer operasional. Sementara jabatan asisten manajer operasional dan manajer operasional itu sebenarnya Betty aja, beda-beda tipis gitu. Tanggung jawabnya sama lah ya. Iya, tanggung jawabnya sama gitu. Gimana perasaannya pada saat itu harus ninggalin kerjaan yang 25 tahun? Yang nggak rela gitu. Bahkan akhirnya kan menikah nih. Sebenarnya waktu saat Babe mengajak menikah itu kita kenal bulan 10 nih ya, bulan Oktober 2021. Lalu menikahnya bulan Februari 2022 gitu. Nah, Babe hanya bercerita almarhum istri meninggal gitu. Itu pasti disampaikan ya. Pastinya saya menikah kan nggak mau juga kalau statusnya nggak jelas. Betul. Itu saja sih yang saya dapetin informasi dari Babe. Nah, ketika itu bulan Desember ya, saya kan pengen datang nih untuk ulang tahunnya Kutus-Kutus, biasa setiap tahun kan ada. Nah, minta izin lah ke Babe gitu ya melalui reseller. Nah, akhirnya Babe menghubungin saya langsung, dan kita sebelum saya ketemu bulan Desember, dari bulan 10 itu kalau nggak salah tanggal 10 atau tanggal 15 Oktober kita udah sering komunikasi by messenger waktu itu. TTM lah ya Bun ya. By messenger gitu. Bahkan nomor WhatsApp pun juga belum tukaran gitu. Saya kan masih khawatir ini kalau kita kenalan seseorang di online gitu ya, di media sosial kan kita agak gimana gitu. Bener, ya. Dan komunikasi itu terjadi. Akhirnya bulan Desember baru saya ketemu sama Babe. Nah, pada saat itu
Sambutan Babe itu luar biasa sekali kepada saya. Itu saya diratukan banget ya. Di pada Bali saat- ya Bun ya? Iya, Oke. diratukan banget pada saat itu ya, sebagai wanita siapapun pasti tersanjung. Betul, Kok baik banget gitu. Pada saat itu saya datang bersama adik saya dan anak gitu pada saat itu. Pada saat itu Bunda udah tahu belum kalau Babe ini ada rasa? Kayaknya udah sih, soalnya setiap pagi tuh ngirimin puisi-puisi cinta, terus emot-emot love gitu. Nah, biasa kalau cowok yang udah begitu kan ini pasti ada sesuatu ya. Betul. Paling enggak ya karena Babe sudah single ya pasti ada ke arah sana. Cuma saya nggak tahu ya kalau serius gitu loh, maksudnya mau dijadikan sebagai istri gitu. Tuh saya belum tahu. PT Kutus-Kutus Herbal. Kini kami hadir dengan nama baru Sanga-Sanga. Minyak balur herbal racikan Babe Bambang Pranoto kini bertransformasi jadi lebih modern. Terbuat dari rempah dan bahan herbal pilihan. Diramu dengan hati dengan aroma rempah dan lavender yang menenangkan. Sehingga dapat merelaksasi tubuh dan pikiran. Bukan sekedar minyak, tapi solusi sehat alami yang efektif andalan setiap saat. Sanga-Sanga, solusi sehat secara alami. Cari yang ada foto peraciknya. Ya, unsur yang penting tadi, keyakinan yang ada di dalam diri kita. Kita harus yakin bahwa kita akan berhasil. Nah, yang tidak berhasil adalah keyakinan kita yang tidak kuat. Tentu ini tidak ada hubungannya dengan waktu ya. Ada yang bisa cepat, ada yang bisa lambat. Tapi menurut saya basisnya adalah keyakinan. Begitu kita yakin berhasil, pasti kita akan berhasil. Nah, pada sampai di Bali, acara tanggal 6 apa tanggal 7 saya lupa tuh. Pada saat pemotongan tumpeng yang ke-8 itu diberikan ke saya. Babe bilang gini, ini tumpeng yang terakhir saya berikan kepada calon istri saya gitu. Dah, saya di situ juga bengong. Calon istri saya tuh bingung, udah gitu grogi dan segala macam karena di situ kan banyak banget ya mitra-mitra yang belum saya kenal. Saya tuh merasa asing juga di sana. Kok tiba-tiba di luar Prediksi di luar ya. prediksi saya gitu, kalau Babe punya skenario begini gitu. Terus Dan- kita jadi cewek kan kelepak-kelepak Iya, banget ya digituin ya Bun ya? sebenarnya campur aduk, lemes juga gitu ya, karena belum siap ya, psikologis juga belum siap waktu itu. Saya bilang sama anak saya, ayo kita pulang. Saya bilang, ayo kita pulang. Aduh, ini nggak saya banget gitu ya, karena saya terbiasa bertemu dengan nasabah, tetapi setelah urusan itu selesai ya udah gitu ya. Kalau ini kan mitra, memang kita harus berhubungan kontinu secara langsung, merangkul. Kalau bisa kita memberikan solusi bagi mereka gitu. Dan saya tahu banget nih bisnisnya Babe ini bukan hanya sekedar jualan, tapi bagaimana kita membangun hubungan komunikasi dengan baik terhadap mitra. Jadi mitra ini adalah keluarga kita. Nah, saya itu khawatir apakah mereka bisa menerima saya pada saat itu kekhawatiran saya gitu. Apalagi ini kedatangan saya kan terlalu cepat ya, dengan jarak meninggalnya almarhum terus ketemu saya gitu. Pastilah orang-orang melihat saya nih, wah ini cewek mungkin ya, orang yang belum tahu saya, backgroundnya saya, apalagi umurnya saya dengan Babe itu kan emang selisihnya tinggi cukup jauh 23 tahun. Pastilah konotasi mereka itu aneh-aneh macam-macam dan kebanyakan negatif semuanya. Betul. Dan saya tuh belum siap, saya nggak siap itu. Saya bilang nggak deh, saya nggak berani ngambil resiko gitu. Saya hidup, saya menikah ingin bahagia, bukan malah dapat hujatan atau bulian. Saya belum siap. Makanya saya bilang sama anak, yuk kita pulang besoknya, kita pulang. Terus nanti sampai di Medan saya mau blokir nih nomornya Babe, Facebooknya Babe gitu. Nah pada waktu itu saya juga enggak di luar ini, saya ekspektasi saya juga pada saat saya mau pulang Babe tuh ikut
ke Medan. Nah saya nggak tahu ini gimana mau ikut. Saya bilang saya kerja, terus Babe di Medan mau tinggal di mana? Saya bilang nggak ada yang urus gitu segala macam lah. Saya sementara kan kalau Babe di Bali itu semuanya ada tersedia ya, ada yang membantuin, ada security dan segala macam, semua fasilitas sudah lengkap gitu. Jadi saya khawatir kalau di sana itu yang mau urus sehari-harinya Babe siapa, sementara saya pergi kerja, pergi pagi pulangnya malam kan begitu. Tapi udah saya ada banyak kok di sana tim saya. Oh ternyata memang banyak mitra kita di di Medan itu ternyata banyak. Nah singkat cerita, oke kita berangkat dan langsung lah kita pulang bareng ini. Babe di hotel, saya pulang ke rumah. Dan besoknya nelfon saya pengen ketemu sama orang tua kamu gitu. Saya pikir silaturahmi biasa lah gitu ya, ngobrol gitu. Nah ternyata datang dan saya kan juga nggak ngomong sama orang tua saya maksud kedatangan Babe ini gimana. Saya bilang aja saya baru kenal, orang tua saya sudah tahu karena kan saya bawa anak bawa adik itu nginap di Bali. Mereka sudah tahu saya tuh datang ke Bali itu acara apa. Nah saya bilang ini Babe mau datang, waktu itu saya masih manggil Babe, ini Babe mau datang ke rumah mau ngobrol. Nah begitu ngobrol ternyata ngobrolnya ngeramal saking grogi ya Bunda ya. ngelamar bukan ngeramal ya, ngelamar gitu langsung ya. gitu ke orang tua. Grogi. Ini mereview ulang lagi. Ke 3 tahun yang lalu soalnya. Deg-degannya ke bawah ya. Iya. Jadi Neversnya itu masih jadi kayak datang lagi. Iya. Waktu saya ketemu sama Babe waktu itu tuh saya saking Neversnya ini loh pakai kursi roda sampai waktu kayak gitu. Turun dari pesawat dari Medan. Ya. Karena jadi dari Bali dari Medan ke Jakarta itu saya udah pakai kursi roda. Terus dari dari Jakarta ke Bali juga saya pakai kursi roda. Saya didorong tuh sama petugas kenapa bandara. sampai gitu Bun? Nggak tahu gimana ya, kayak grogi, terus kayak belum siap ketemu, down atau seneng atau apa campur aduk lah semuanya. Dijemput Babe di bandara. Dijemput Babe. Berarti pertama kali ketemu tatap wajah ya saat itu ya. Iya. Terus begitu ketemu Babe bisa berdiri gitu. Tadinya kan didorong ketemu Babe langsung ayang gitu nggak Bun? belum. Soalnya kan ini mau rencananya kan memang mau datang untuk menghadiri atau melihat anniversary-nya Kutus-Kutus pada saat itu yang ke-8. Nah akhirnya datang ke orang tua mau melamar. Nah terus pada bengong loh ini gimana dan segala macam. Nah pada saat itu memang kita ada beberapa hambatan ya, dan saya pikir ini masalah culture, keyakinan dan segala macam kita itu berbeda itu kayaknya nggak mungkin. Saya bilang gitu. Dan akhirnya singkat cerita terjadilah pernikahan. Nah pernikahan itu pun saya minta kenapa nggak di bulan Desember aja 2022. Yang pertama kita menghormati karena almarhum juga baru meninggal ya waktu itu, memang sudah lewat 40 hari. Karena kan bulan 8 kita menikahnya itu bulan Februari, tapi bulan Februari 2022. Tapi saya pengennya lebih lama lagi di Desember. Yang pertama supaya kita mengenal satu sama lain dulu ya. Terus jangan nanti ketika menikah jadi penyesalan karena perbedaan umur itu sama juga dengan perbedaan perilaku, terus mindset, terus prinsip, pandangan hidup dan segala macam itu pasti berbeda gitu. Tapi nggak tahu kenapa Babe kok begitu ngebet dan bukan karena ada hal-hal yang negatif, tidak. Kalau menurut saya ya kalau Babe itu bukan mencari sesuatu yang gimana-gimana, tapi dia pengen ngungkapin tapi khawatir saya nanti jadi nolak nih gitu. Nah, tapi karena kata hati saya itu, mungkin ini adalah takdirku gitu. Saya pikir ya, karena saya selalu berdoa. Saya 16 tahun single parents. Doa saya itu selalu saya ucapkan, saya tuh pengen nanti dapat suami yang umurnya jauh lebih
dewasa atau lebih tua dari saya. Terus saya pengen nanti umur 45-an atau 43 tahun saya tuh resign. Saya ingin mengabdi ke keluarga. Selalu itu doa-doa yang saya minta gitu ya. Terjawab ya. Saya tuh pengen resign. Saya pengen dapat suami yang mapan, yang bisa mengayomi saya dan keluarga atau bertanggung jawab sama saya, anak dan keluarga. Karena sebelumnya saya sudah punya anak dari pernikahan sebelumnya 2. Harusnya Babe bisa menerima keseluruhannya kan begitu. Anak nggak komplain pada saat itu? Enggak, karena sudah besar-besar. Dan itu selalu saya ucapkan sama anak, ntar kalau mama menikah lagi kira-kira boleh nggak? Boleh, kalau mama bahagia silakan gitu. Apalagi mereka kan sudah mandiri ya, sudah pada kuliah waktu itu, terus ada yang sudah kerja gitu. Jadi mereka itu menyerahkan keputusan itu kepada mamanya ya. Gimana mamanya bisa bahagia, mereka pun bahagia karena mereka tahu perjuangan ibunya ya selama 16 tahun itu untuk mendidik dan membesarkan mereka itu nggak mudah, apalagi sambil bekerja ya, jadi sebagai karyawan, kemudian sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu dan sebagai ayah. Dua peran langsung ya, tiga peran dan bagaimana saya harus membagi waktu, apalagi kalau di bank itu keterikatan waktu itu kan sangat ketat. Betul. Saya dulu bankers juga Bunda. Jadi ya memang kita pulang malam itu udah biasa ya. Iya, udah biasa gitu. Jadi perjuangan ibunya mereka sangat hargai, apalagi saat sekarang kalau memang itu sudah keputusan dan mama suka dan merasa cocok dan bahagia, silakan. Jadi nggak ada satupun yang komplain pada saat itu. Berarti tinggal dari bundanya aja nih gitu kan. Ya, akhirnya kita menikah di Februari 2022. Setuju nih Bunda ya. Nah setelah itu, setelah menikah langsung Babe bercerita tentang perusahaan gitu ya. Rangkaian Sanga-Sanga dibuat dari 100% herbal alami. Mulai dari minyak balur sampai skincare. Semua aman dipakai anak-anak, dewasa sampai orang tua. Cocok banget untuk kesehatan seluruh keluarga tercinta. Makanya pilih Sanga-Sanga untuk solusi herbal terbaik. Kesempatan suci bersama Sanga-Sanga. PT Kutus Kutus Herbal mempersembahkan program spesial dengan hadiah utama paket ibadah umroh. Caranya mudah, cukup kumpulkan 9 kotak kemasan kosong minyak Sanga-Sanga 100 ml dari tanggal 15 Juli 2025 hingga 5 Mei 2026. Segera kumpulkan kemasan kalian dan raih keberkahan ini. Ya, akhirnya kita menikah di Februari 2022. Setuju nih Bunda ya. Nah setelah itu, setelah menikah langsung Babe bercerita tentang perusahaan gitu ya. Tapi itu belum semua, masih sebagian kecil. Nah saya udah nggak sanggup lagi untuk meneruskan ataupun mengelola perusahaan ini. Saya butuh kamu segera resign. Itu baru 1 hari menikah. Besoknya disuruh resign. Posisi di Medan? Iya, masih di Medan. Waduh, setiap hari Babe tanya, udah buat permohonan resign? Tiap hari seperti, aduh gimana ini ya. Saya bilang, waduh resign ini. Ya saya kan tulang punggung keluarga, anak juga. Saya ngerasa kalau misalnya saya resign, saya tidak punya penghasilan, nanti kalau tergantung suami bagaimana? Saya masih mikir seperti itu. Karena sudah puluhan tahun sebagai perempuan mandiri kerja ya Bun ya. Saya harus tergantung sama suami gitu. Saya mikir ke sana sih sebenarnya, tapi karena Babe bilang ini perusahaan lagi nggak baik-baik saja. Baru Babe cerita. Ya, baru Babe cerita. Nah, begitu Babe cerita akhirnya oke lah saya panggil audit. Ya tentunya pada saat sebelum saya masuk ke sana, ke perusahaan, saya kan mau tahu dulu positioningnya perusahaan kita ini bagaimana. Nah itu saya panggil audit. Nah begitu di audit dan hasilnya itu memang kita sedang tidak baik-baik saja pada saat itu. Itu di tahun 2022. Berarti sebelum Bunda menikah dong itu udah gak baik-baik aja? Iya, tapi benar. Saya dengar berita yang beredar sorry ya Bun ya, karena Bunda masuk katanya. Nah makanya podcast ini dibuat ya untuk mengklarifikasi semuanya. Pembuktiannya itu
kan bisa kalau mau pembuktian ada auditor kita, kemudian ada juga karyawan kita. Pada saat pemeriksaan itu pun ada di sana. Oke. Bahkan ada Babe juga di sana. Di Jadi, tahun 2022 ini ya. 2022 itu semuanya tercatat dengan baik ya. Berapa hutang kita, kemudian berapa saldo kita, itu semuanya tercatat dengan baik di sana. Sehingga ya mau nggak mau kita harus balik ke Medan. Waktu itu kita ada 3 bulan di Medan. Kita harus balik ke Bali. Waktu itu kita 3 bulan di Medan. Saya bilang kalau kita mau membenahi perusahaan sistem remote, kita itu belum bisa. Saya bilang apalagi kondisinya ini seperti ini. Waktu itu emang dari sisi manajerial, struktur organisasi, keuangan, segala macamnya itu, aduh, parah banget. Ini Bunda resign akhirnya nih. Akhirnya saya resign. Setelah berapa bulan menikah? Akhirnya saya disetujui bulan April. Jadi saya bulan 2 menikah, bulan April saya resign. Itu pun bolak-balik itu saya dipanggil nih sama atasan saya, bahkan sama Wapinwil pada saat itu. Kamu beneran mau resign gitu. Jadi mereka sebenarnya tuh berat banget karena ya saya termasuk karyawan yang berprestasi. Ya, yang selalu mendapatkan reward dan pencapaiannya luar biasa. Udah gitu deh mau naik ya gitu. ke manajer ya Bun ya. Dan sempat dipengaruhi juga sama mereka. Aduh, nanti ibu nggak ini loh, nggak ini gitu-gitulah. Tapi saya bilang, udah deh, saya kan udah punya suami, saya harus nurut sama suami. Saya bilang, saya menikah kan untuk berbakti kepada suami, bukan kalau mau menikah mau jalan masing-masing buat apa, saya bilang gitu. Tapi ya udah, akhirnya keputusan itu saya ambil dan kita bulan 4 akhir ya itu kita ke Bali. Dari situ saya mulai melakukan reorganisasi, melakukan audit secara detail sehingga dalam waktu 1 tahun, dalam itu saya masukkan di Mei, dalam Desember 2022 itu sudah mulai kelihatan angka perbaikan dan segala macam, dan hutang juga bisa kita bayar, dan kebetulan waktu itu hutang kita lumayan besar lah ya. Kalau Bunda nanya dikit, hasil audit pada saat itu apa kalau boleh tahu Bun? Terus terang minus, jadi negatif untuk hospitality negatif. Itu kan kita banyak unit bisnis usaha ya. Kemudian untuk PT Kutus-Kutus Herbalnya juga negatif, dan kita punya hutang gede. Padahal gitu. penjualan produk jalan terus lancar. Jadi kalau saya lihat cost yang terlalu berlebihan dan banyak kebocoran-kebocoran juga gitu. Dari tahun berapa? Itu pasti sudah lama ya, sudah lama. Terus ada juga markup dan segala macam. Itu banyak banget lah kejadian. Pada saat itu yang bertanggung jawab sama pabrik kan waktu itu kan Babe ya yang ini yang langsung mengelola, yang menanganin, meskipun beliau punya manajer operasional mungkin atau apa pada saat itu ya saya nggak mengerti, tapi Babe bilang udah deh, yang penting kita tahu kesalahan di mana, tidak usah diperpanjang. Biarlah ini menjadi pelajaran gimana caranya kita memperbaiki ke depannya, seperti itu. Ya saya oke. Artinya jangan dipermasalahkan lagi, padahal kita tahu nih apa sih yang menyebabkan ini. Kita udah datanya sudah lengkap semua. Tapi kita nggak pikirin itu. Toh kalau kita terus mengulik-ngulik yang masa lalu, ya ke depannya kita mau gimana? Jadi harus kita fokus yang ke depannya. Nah, untuk itu saya mulai dari reorganisasi tadi ya, kemudian efisiensi budget. Budget itu semuanya lah, mulai dari produksi dan segala macam, mengatur produksi. Pokoknya seluruhnya all saya rombak total. Memang sih itu pastinya pro dan kontra, apalagi saya pendatang baru. Tapi karena saya merasa ini sudah menjadi tanggung jawab saya istrinya Babe. Kalau ini kapal ini oleng ataupun tenggelam, ya saya juga tenggelam di sana. Sementara saya sudah mempertaruhkan hidup saya itu di sini, kan gitu, di sini. Oke. Nah, setelah itu perusahaan baik-baik saja. Nah, sebelum saya ditunjuk direktur sama Babe, direktur sebelumnya adalah namanya Mas Angga, ya. Jadi sebelum Mas Angga, direkturnya adalah anak sambung Babe. Jadi pergantian direktur itu tidak
dari anak sambung Babe ke saya, melainkan ada fase yang dimana dari anak sambungnya Babe ke Mas Angga dulu. Berarti Bunda nih mengganti Mas Angga Iya, Mas sebenarnya Angga, ya. iya, Mas Angga. Waktu itu tahun 2023 kalau nggak salah. Yang menunjuk Mas baru Angga dulu. saat itu siapa, Bun? Ya pasti Babe. Oke. Nah, kenapa itu Mas Angga? Nah, sebelumnya itu ternyata sudah ada pengunduran diri dari yang bersangkutan. Kalau saya membaca surat ya, saya berdasarkan faktanya. Oke. Jadi pengunduran diri itu saya nggak tahu sebabnya kenapa. Jadi sebelum saya datang, anak tersebut atau orang tersebut ya, saya bilang ya, jangan anak karena sudah dewasa, sudah menikah juga, sudah punya anak. Udah bukan anak-anak Iya, lagi iya. ya. Jadi orang tersebut aja ya, saya bilang supaya tidak ada penyebutan nama dan segala macam. Sebenarnya saya sih enggan banget. Atau kita panggil Mr. X aja, Bun. Oh, Mr. X. Ntar kalau Mr. X bertanya-tanya lagi nih siapa Kayak lagi? korban apa gitu ya, Bun ya. Jadi mungkin orang tersebut karena Iya, oke. sebenarnya dia sudah punya nama sih yang dijulukin oleh Babe, sebenarnya dia punya nama. Jadi singkat ceritanya, saya datang, saya melihat namanya saya ditunjuk jadi sebagai direktur, apalagi saya dulu di bank bagian operasional juga terakhir. Tentunya saya melihat administrasi dulu ya, karena kalau sudah menjadi direktur apapun tanggung jawab atau permasalahan itu pasti ya di direktur dulu. Betul. Gitu. Jadi sebagai orang administrasi juga saya melihat, nah ternyata saya tuh waktu itu saya panggil Mas Angga. Saya melihat karena ini core bisnisnya adalah minyak herbal, tentunya saya melihat izin-izinnya dulu. Kalau kita jualan kan semuanya harus lengkap. Betul. Dari mulai BPOM, kemudian izin halalnya, terus hakinya. Nah, pada saat itu di 2023 baru kelihatan hakinya itu mau expired di Desember 2024. Oke. Nah, tentunya kan harus diperpanjang. Nah, untuk memperpanjang ini bisa 6 bulan sebelumnya dan 6 bulan sesudah. Nah, baru di situ saya tahu bahwasannya merek tersebut Kutus-Kutus itu bukan atas nama Pak Bambang. Nah, ini Pak Bambang belum cerita ke saya gitu. Nah, saya masih benahin administrasi dulu nih ya. Nah, saya bilang ini siapa gitu. Tapi Memang Babe baru tahu juga apa emang udah tahu udah sebelumnya? tahu, Babe udah tahu. Oh, udah haki itu tahu. berapa tahun sih, Bu? 10 tahun. 10 tahun 10 berarti dari tahun. 10 tahun yang lalu. Iya. 2 tahun setengah setelah pendaftaran, setelah terbit sertifikat, baru Babe tahu bahwasannya itu bukan atas nama Babe, Oke. didaftarkan atas orang tersebut, anak sambungnya Babe gitu. Tapi pada waktu itu ya infonya Babe, karena saya kan tidak mengalami masa itu. Infonya Babe pernah bilang tolong ini dirubah ke nama saya. Dan Babe pernah bilang ini kok nama kamu, tolong dirubah. Tapi infonya orang tersebut katakan ini bakalan lama. Nah, karena Babe pada saat itu fokusnya ke produksi, fokus pengembangan usaha dan itu lagi naik-naiknya, akhirnya terabaikan lah. Oke. Sampai 10 tahun ya, sampai 10 tahun berjalan dan harusnya Desember 2024 expired. Semua kesuksesan itu adalah ukuran manusia. Yang disebut sukses menurut manusia, ya datangnya dari manusia. Atau sukses menurut Tuhan, datangnya dari Tuhan. Tuhan dan manusia adalah sebetulnya yang mengisi alam semesta. Dan ini adalah ciptaan daripada Tuhan. Untuk itu, kesuksesan bagi manusia itu pasti juga atas unsur Tuhan dan juga unsur manusia sekaligus. Karena di dalam manusia selalu ada percikan Tuhan. Kutus-Kutus Herbal. Kini kami hadir dengan nama baru Sanga-Sanga. Minyak balur herbal racikan Babe Bambang Pranoto kini bertransformasi jadi lebih modern. Terbuat dari rempah dan bahan herbal pilihan. Diramu dengan hati dengan aroma rempah dan lavender yang menenangkan. Sehingga dapat merelaksasi tubuh dan pikiran. Bukan sekedar minyak, tapi solusi sehat alami yang efektif andalan setiap saat. Sanga-Sanga, solusi sehat secara alami. Cari yang ada foto peraciknya. Nah,
Jadi ini kan hal yang penting yang Betul. perlu diselesaikan. Makanya saya bilang sama Mas Angga dan sama Babe, ini mau diperpanjang gimana caranya? Tolong dong kamu urusin. Nah, Babe minta tolong nih ke saya. Loh, tolong urusin gimana? Akhirnya saya bilang sama Mas Angga, Mas, ini kan mau expired di 2024. Tolong dijumpain orang tersebut untuk melakukan perpanjangan atau peralihan, karena menurut Babe itu punyanya Babe. Waktu itu masih cerita seperti itu kan. Nah, akhirnya Mas Angga ke sana, ya itu beliau minta sejumlah uang yang fantastis. Saat itu pada saat mau pengurusan haki, perpanjangan haki, orang iya. tersebut menjabat nggak di pabrik, Bun? Kan udah mengundurkan Dari diri direktur. dari surat Berarti ya. nggak jadi apa-apa lagi? Nggak ada, kapasitasnya nggak ada apa-apa lagi dan tidak ada di pabrik itu. Dan saya dapat info sudah lama atau sudah beberapa bulan tidak pernah datang lagi ke pabrik karena mungkin nggak tahu saya ada konflik apa dengan Babe. Jadi sebelumnya ini sudah terjadi konflik beberapa kali. Nah, kan orang di luar sana bilang ini sejak kedatangan orang baru. Betul. Makanya terjadi permasalahan. Dulunya baik-baik aja kok gitu. Kok baru sekarang terjadi permasalahan brand? Loh, gimana nggak terjadi sekarang? Kan mau expired di Desember 2024. Dan Babe minta tolong sama saya, tolong diurus. Nah, untuk mengurus pastinya kan perlu tanda tangan orang tersebut. Betul. Untuk tanda tangan orang tersebut, karena saya juga belum pernah kenal, belum pernah tahu, saya nggak mau dong. Saya bilang ya saya keberatan kalau saya yang disuruh. Jangan-jangan nanti saya dituduh aneh-aneh, saya bilang gitu. Makanya kita minta tolong sama Mas Angga, juga minta tolong sama lawyer. Lawyer itu lawyer yang sejak dulu sudah ada di Babe, bukan lawyer baru. Jadi beliau sangat paham tentang cerita-cerita Sejarahnya semua ya. Sejarahnya ini. Nah, mereka juga nggak berhasil, lawyer juga nggak berhasil. Akhirnya memang kita pertama sih yang memberikan surat ke anak tersebut, orang tersebut untuk segera mengalihkan gitu dengan pemberian Babe sekitar 15 miliar. Nah, jadi minta 15 miliar gitu, Pun? enggak, jadi Babe itu akan memberikan uang 15 miliar jika orang tersebut mengalihkan ataupun menandatangani. Jadi di awal Babe sudah mau memberikan itu, termasuk mobil, kemudian kalau gaji memang sudah berjalan setiap bulannya. Walaupun sampai terakhir kan sudah tidak terlibat di pabrik, tetap masih digaji. Iya, pada saat ya. saya datang itu masih berjalan, salarinya masih jalan. Sebenarnya Babe itu pengennya, karena mungkin berkonfliknya sudah lama, Babe pengennya anak ini tetap diberikan fasilitas, tapi tidak usah cawe-cawe lagi nih di perusahaan. Mungkin Babe maunya begitu. Ya saya nggak tahu apakah kontribusinya kurang atau tidak berkontribusi. Saya nggak tahu. Itu kan permasalahan Babe dengan yang orang tersebut yang lama gitu. Nah, singkat cerita, lawyer juga tidak berhasil. Kemudian memang pertama kita memberikan surat bahwasannya segera untuk mengalihkan gitu ya. Kita memberikan uang 15 miliar, tapi gujuk-gujuk kita diberikan surat tanggapan juga oleh lawyer yang anak tersebut, orang tersebut. Nah, akhirnya memanas jadinya, disitulah memanasnya. Tapi saya mencoba untuk mencari jalan. Kemarin saya minta izin sama Babe, dan Babe juga nyuruh saya, udah deh kamu jumpain. Saya sempat ketemu nih sama orang tersebut. Saya sempat ketemu 2 kali untuk berbicara dari hati ke hati. Dan responnya baik? Ya baik gitu ya. Kita nggak ada masalah sih. Tadinya kita nggak ada masalah, dan saya bilang saya datang juga ini hanya penengah. Masalah kamu yang lalu itu ya urusan kamu. Tapi bagaimana kehadiran saya ini bisa kalian berdamai lagi antara Babe dengan kamu. Saya maunya gitu. Dan saya pengennya, saya ajak juga, ayo kita sama-sama besarkan perusahaan ini. Saya bilang gitu. Ya dia menolak gitu. Dia menolak. Dia bilang
kayaknya sih value-nya Kutus-Kutus sudah tinggi. Kalau mau pakai brand Kutus-Kutus ya bayarnya 50 miliar. Yang terus untuk ada beberapa properti atas nama yang bersangkutan. Oh, sampai di kasih properti gitu Bunda sebelumnya. Iya, itu dia minta 70 miliar. Jadi totalnya berapa itu? 120 miliar. Duit semua Bun. 120 miliar. Dan itu ada suratnya sih. Kalau yang untuk properti ada suratnya. Kalau yang untuk brand dia katakan langsung kepada saya. Saya kan nggak bisa putuskan di situ. Iya, nanti saya bicara dulu sama papa. Saya bilang, oke. Akhirnya saya bertemu juga. Pertemuan kedua, dan itu saya bertemu dua kalinya itu bersama Ukita. Bersama Ukita, akhirnya saya bisa negosiasi untuk yang properti. Ya untuk brand saya minta waktu lagi karena saya harus berunding dulu sama Babe, karena Babe yang punya uang, Babe yang punya brand. Kalau saya kan hanya ibaratkan karyawan kan gitu. Kalau direktur kan karyawan, iya, karena benar. Babe komisarisnya gitu. Jadi saya menjalanin apa yang diarahkan atau yang diinstruksikan oleh Babe. Di luar daripada itu saya nggak berani ngambil keputusan. Babe bilang itu terlalu, karena saya yang punya dan saya yang sudah membesarkannya, kenapa saya harus bayar? 50 miliar lagi Itu ya. adalah harga diri saya, itu reputasi saya gitu. Dan akhirnya kita memutuskan untuk bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Jadi banyak pertanyaan, kenapa sih Kutus-Kutus sudah 10 tahun brand sudah besar, kenapa sih berganti nama harus transformasi? Ya salah satunya itu brand kita, sertifikat haki kita, brand kita mau expired, kita memperpanjang yang nggak bisa, terus diminta sejumlah uang. Ya mau nggak mau kita harus transformasi. Tapi orang tersebut akhirnya memperpanjang. Iya, begitu kita nggak setuju dengan permintaan itu, akhirnya dia memperpanjang. Oke. Dan membuat produk. Membuat produk atas nama brand yang lama ya. Iya. Bunda kenapa nggak coba jalur hukum dulu waktu itu? Kayaknya hasilnya ke ini ya. Kenapa? Dingin banget. Dingin banget ya. Oh tapi ada minyak Sanga-Sanga, aman iya. lah kita pakai Aman. minyak dulu ya. Kemarin Tapi bener. boleh lah dikecilin juga, soalnya saya nggak tahan. Tapi kemarin bener Bun, Grace ini lagi heartburn Bun. Kayak stres mungkin ya. Terus pakai Sanga-Sanga yang ultimate gitu. Pakein aja di dada. Sekarang sih ya udah, alhamdulillah udah. Nah itu ajaib banget memang Iya, Sanga-Sanga. Percaya nggak percaya sih ya, bener. kok bisa ya minyak itu bisa membuat kita nyaman, enak gitu, terus membuat tubuh kita jadi sehat gitu. Ini racikannya masih yang lama. Ini apa Bun? Ultimate. Ini yang ultimate. Ultimate yang biru ya. Ya. Yang ultimate ini coba lihat Bun. Pinjem ya. Ini Sanga-Sanga minyak balur ultimate. Kalau yang ini, kalau yang dulu tuh kan yang klasik ya. Iya. Itu sama banget nget ramuannya atau? Pastinya ini di-upgrade, Mbak. Ya, kalau yang ultimate itu di-upgrade dari 77 bahannya menjadi 140. Kalau yang ultimate. Ya. Oke. Jadi sebenarnya transformasi kita ini bukan hanya ganti baju atau ganti wajah atau ganti nama, tapi kita mengupgrade lagi kualitasnya, ingredientsnya itu lebih baik. Kalau yang lama masih dengan racikan yang produk Babe yang lama, racikannya berbeda. Maksudnya gimana? Produk Kutus-Kutus yang sekarang udah dipakai orang tersebut kan iya. gitu. Itu racikannya beda ya Bun? Oh, nah ini nih. Jadi nggak apa-apa kita lompat-lompat ya. Iya. Saya disclaimer, ini hal yang paling penting yang banyak banget kebingungan customer, kebingungan masyarakat. Sebenarnya Kutus-Kutus dan Sanga-Sanga itu sama atau beda sih kan gitu ya. Jadi Kutus-Kutus yang sekarang ya sejak tahun 2024 itu berbeda dengan Kutus-Kutus sebelumnya. Jadi Kutus-Kutus Babe, racikan Babe yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal itu sejak 2013 sampai di 2023. Oke. Nah, di 2024 sudah diracik oleh pihak lain. Ya. Kutus-Kutus dengan Jadi, nama itu ya. Ya, dengan nama Kutus-Kutus. Jadi dari mulai pabriknya berbeda,
racikannya berbeda, ingredientsnya berbeda, yang punya juga berbeda. Jadi sangat-sangat different, sangat-sangat berbeda dan tidak ada persamaan pada racikan babe yang dulu atau kutus-kutus yang dulu. Gitu. Nah, si sanga-sanga ini adalah racikan original dari babe dari kutus-kutus yang lama. Makanya kalau mau yang asli racikan babe, yang originalnya ya di sanga-sanga sekarang. PT Kutus-Kutus Herbal. Kini kami hadir dengan nama baru Sanga-Sanga. Minyak balur herbal racikan Babe Bambang Pranoto kini bertransformasi jadi lebih modern. Terbuat dari rempah dan bahan herbal pilihan. Diramu dengan hati dengan aroma rempah dan lavender yang menenangkan. Sehingga dapat merelaksasi tubuh dan pikiran. Bukan sekedar minyak, tapi solusi sehat alami yang efektif andalan setiap saat. Sanga-Sanga, solusi sehat secara alami. Cari yang ada foto peraciknya. Kalau kita sakit, pasti kita cari produk yang benar-benar manjurkan. Produk racikan Babe Bambang Pranoto yang sejak 2013 jadi favorit keluarga Indonesia. Sekarang namanya berubah menjadi Sanga-Sanga. Khasiatnya tetap luar biasa buat jaga kesehatan keluarga. Kenapa nggak diperjuangkan nama kutus-kutus ini, Bun? Oke, jadi begini, sebenarnya dengan peristiwa ini, Babe itu udah legowo, sudahlah. Kalau memang dia itu mau pakai brand kutus-kutus, ya silakan, gitu. Kita jalan dengan, jadi sebelum Sanga-Sanga kita ada bridging dulu nih, kutus-kutus aksara Bali. Nah, di tahun 2024 bayangin kita ini dalam 1 tahun 2024 itu 2 kali ganti brand. Itu memang luar biasa dan kayaknya nggak ada pernah terjadi lah di perusahaan-perusahaan besar sampai berani kita 2 kali ganti brand. Nah, jadi pada saat kita bridging dengan kutus-kutus aksara Bali itu lebih kurang 8 bulan. Nah, disitulah padahal ini sama sekali berbeda, logonya juga berbeda, terus packagingnya juga berbeda. Kita pengennya udah deh, kamu kalau mau pakai kutus-kutus huruf Latin silakan, kita jalan kutus-kutus aksara Bali. Makanya kita tambahin fotonya Babe. Nah, di perjalanan itu apa yang terjadi? Kita disomasi. Ya. Jadi kita disomasi pertama, somasi kedua, ya bahwasannya kita tidak boleh memproduksi dan berjualan lagi dengan nama kutus-kutus aksara Bali. Berarti sebenarnya menempuh jalur hukum pertama orang itu gitu, Bun. Sebentar. Jadi setelah somasi-somasi ini terjadi sampai juga e-commerce-nya daripada mitra kita di take down, sampai e-commerce-nya officialnya kita sendiri juga di take down oleh mereka. Terus kita nggak bisa jualan, sementara barang kita ini kan sudah keluar di mitra dan beberapa toko kan dengan gitu. kutus-kutus aksara Bali ini ya. Kutus-kutus aksara Bali. Nah, sampai ada katanya mitra kita yang harus mencabut plang kutus-kutus aksara Bali gitu. Jadi dia sampai didatangi Satpol PP katanya suruh cabut itu. Nah, akhirnya kita nggak mungkin diam karena terlalu anarkis ini. Tujuannya berarti emang mau menghancurkan kita gitu. Ya, kita melakukan perlawanan dengan elegan juga. Ya, kita melakukan gugatan lah. Karena memang sebenarnya kita nggak pengen berurusan dengan hukum dan segala macam, dan Babe sudah merelakan pada waktu itu. Tapi karena dia somasi sampai 2 kali di take down e-commerce kita tuh udah kayak nggak berdaya banget, nggak bisa jualan. Terus saya sebagai direktur merasa nggak bisa mengayomi, nggak bisa memberikan solusi kepada mitra, sehingga mitra itu nggak nyaman untuk berjualan. Betul. Pada saat itu saya tuh kayak kesel sama diri saya sendiri gitu. Jadi apa yang harus kita perbuat untuk melindungi mitra-mitra kita, untuk keberlangsungan kita ke depan itu gimana ya? Akhirnya kita punya brand Sanga-Sanga waktu itu, tapi kita belum punya produk. Nah, akhirnya kita ambil keputusan, ya udah sampai kapan kita harus berseteru di brand ini, kita harus membuat produk dengan brand Sanga-Sanga. Jadi yang kutus-kutus aksara Bali yang sempat keluar kemarin itu terusannya adalah Sanga-Sanga klasik. Yang inovasi baru Sanga-Sanga Ultimate.
Nah, Tapi yang kutus-kutus itu Aksara Bali tetap yang kan sudah diproduksi Iya, banyak dong iya. pasti tetap ini Bun. jadi yang Aksara Bali itu kan sudah keluar ini sertifikatnya. Sebenarnya kalau kita mau produksi pun nggak ada masalah. Tapi supaya customer juga nggak bingung, ini kok kutus-kutus banyak banget. Betul. Ada Aksara Bali, ada huruf Latin, ada kotak hijau atau kotak biru. Kita nggak mau masyarakat bingung gitu. Akhirnya ya sebenarnya dengan berat hati kita itu transformasi ke Sanga-Sanga, meskipun kita tahu ini pasti berat. Iya. Berat banget. Sampai sekarang aja terus terang kita kondisinya belum stabil. 1 tahun udah ya Bun ya. Iya. Transformasinya ya. Iya, 1 tahun. Masa terberat itu di berapa bulan pertamanya? 2024 tuh udah terasa berat. Karena 6 bulan kita tidak bisa produksi, ya, tidak bisa produksi, tidak bisa jualan, sampai yang buat botol juga tidak berani untuk mencetak botol tersebut. Oke. Jadi itu benar-benar langka. Nah, di saat itulah momen itu mereka mengeluarkan produknya yang kutus-kutus. Otomatis karena kekosongan barang, pastinya kan mitra kita kan butuh cuan juga. Betul. Ya. Ribuan orang menggantungkan hidup di Iya, kita ya. iya. Jadi ya mereka kesana sebagian. Oke. Karena kita nggak ada barang dan kita juga nggak bisa menyalahkan mereka. Mereka kan juga butuh uang, butuh penghasilan untuk keluarganya. Ya, itu emang sudah jalannya begitu ya. Kita harus memang struggle banget ini di Sanga-Sanga. Nah, begitu kita sudah keluar sertifikat kutus Aksara Bali, malah kita memutuskan ke Sanga-Sanga. Harusnya kalau kita stay aja di sana sebenarnya bisa, tapi itu tadi kita tidak mau beririsan terus dengan nama itu. Nah, sehingga kita tetaplah milih ke Sanga-Sanga. Nah, lalu kita dengan yang mereka lakukan kepada kita, akhirnya Babi bilang, ya udah kita di jalur hukum aja. Jadi kita gugatan pembatalan di Pengadilan Surabaya, dan alhamdulillah tanggal 16 ya bulan April kita menang. Menang itu maksudnya dalam tingkat pengadilan pertama, menang untuk gugatan pembatalan merek kutus-kutus. Oke. Tapi di sana mereka melakukan kasasi dan ini masih berproses. Ya, mudah-mudahan kebenaran nanti bisa mencari jalannya, bisa terjawab. Karena gugatan kita itu sebenarnya banyak sih faktor-faktor yang melatar belakangin hal itu. Yang pertama, kami ingin mengembalikan brand kutus-kutus itu kepada peraciknya, aslinya, penemu, pelopor, dan pengembangnya, kan gitu. Karena kutus-kutus ini lahir ya ada story-nya di dirinya Babe gitu, bukan dibuat-buat atau ada-adakan, tapi memang kalau bisa dibilang ini perjalanan yang sangat jarang ya ditemukan orang-orang biasa kan begitu. Dari mulai Babe sakit ya, mengalami kelumpuhan, kemudian mencoba berobat ke beberapa alternatif ataupun medis juga nggak sembuh. Akhirnya dengan meditasi beliau terinspirasilah membuat minyak. Nah, namanya juga kan kalau kita lihat sejarahnya atau dapat cerita langsung dari Babe, bukan beliau yang buat. Ketemu pada saat melukat, ditepuk bahunya sama seseorang dan beri namanya segera beri nama minyaknya segera dengan nama kutus-kutus. Jadi nama kutus-kutus itu juga beliau dapatkan dari seseorang. Nggak sembarangan juga ya. Iya. Nah, sekarang kan di pengadilan masih berprogres berarti ya Bunda ya. Tapi tetap oleh orang tersebut masih diproduksi dengan nama itu. Masih. Boleh ya? Boleh, karena ini kan belum ingkrah namanya ya. Oke, berarti masih beredar ya Bun ya. Iya. Lalu yang kedua, kenapa juga kami melakukan gugatan? Ini untuk mengembalikan reputasi kutus-kutus yang sudah dibangun hampir satu dasawarsa lebih bahkan oleh Babe yang citranya sangat baik. Betul. Ya. Kemudian khasiat dan segala macamnya. Ya, alhamdulillah sampai saat ini dari mulai nama kutus-kutus yang diracik oleh Babe sampai ke Sanga-Sanga, alhamdulillah kita belum pernah, mudah-mudahan ya, belum pernah ada dapat komplainan. Nah, jadi saat ini kebingungan masyarakat itu
tumpahnya ke kita gitu. Karena mereka tahu brand kutus-kutus itu punyanya Babe. Jadi di media sosial kita sampai saat ini tuh banyak banget pertanyaan-pertanyaan, loh kok beda, kok nggak seperti dulu begitu. Nah, saya tidak mau menjelekkan atau menjelaskan secara detail, ya pendengar podcast nanti bisa membandingkan sendiri. Ya, dan memilih Produknya sendiri ya. produknya asli racikan Babe dengan yang bukan. Betul. Itu. Kenapa akhirnya Bunda namanya kan sangat-sangat nih udah dapat ilham, dapat petunjuk ya untuk menggunakan kutus-kutus ya Bun. Kutus, ya. Kok memilih Sanga-Sanga gitu Bun? Ini siapa yang kasih nama juga? Ya, Sanga-Sanga. Sebenarnya waktu itu kita sama Babe berdua harus bisa mencari alternatif solusi lah. Ini pasti nih bakalan rame nanti nih yang nama kutus-kutus. Kita kayak udah punya feeling gitu ya. Jadi berdua tuh kita cari namanya apa. Saya sambil cek di internet sama portal webnya Dirjen KI. Kan itu bisa diakses secara umum sih sebenarnya. Misalnya namanya ini, saya cari, oh sudah ada Pi. Ini itu sampai beberapa jam lah kita cari. Akhirnya entah gimana kok Babe tiba-tiba bilang kalau Sanga-Sanga. Iya Sanga-Sanga gimana? Saya cari langsung, belum ada nih yang daftarin. Saya lihat di portal. Akhirnya kami cari tahu Sanga-Sanga itu apa dan segala macam. Dan Sanga-Sanga itu filosofinya kan kalau bahasa Balinya 9 ya. Dari angka 88 naik kelas menjadi 9. Jadi menurut kita berdua waktu itu ini filosofi yang sangat bagus gitu. Kenapa kita nggak milih 7? Ya, kenapa harus 9? Karena itu adalah kita mau ujian ini kita mau naik kelas nih. Terus angka 9 itu ya kalau bisa dibilang tuh angka yang paling tinggi ya di luar daripada 100. Karena 100 itu pasti milik Tuhan, kesempurnaan yang nggak mungkin lah kita sempurna. Dan 99 itu sudah sangat bagus sekali. Begitu kita searching 99 itu apa? Ya kalau di agama Islam itu Asmaul Husna, ya 99 nama Allah, nama-nama baik gitu ya, sifat-sifat yang baik. Lalu kalau dalam Bali itu ada Siwa apa gitu, saya lupa, ada 9 dewa gitu. Terus kalau dari China itu kan Kiki ya, QQ gitu. Itu mengandung makna rezeki yang tinggi, yang bagus. Nggak putus-putus ya. Jadi sebenarnya 99 ini menurut kita berdua itu suatu berkah yang luar biasa dikasih oleh Tuhan. Ya, apalagi kita tahu bahwasannya 99 itu filosofinya itu banyak mengandung hal-hal yang baik, keseimbangan, keberlangsungan, keberkahan gitu. Kesejahteraan tentu pertama kali menurut saya adalah pertanian. Karena kita harus makan, kita harus minum, kita harus segala macam yang itu hubungannya semua dengan pertanian. Jadi menurut saya masa depan adalah pertanian. Dan itu juga terbukti di beberapa kasus orang-orang super sugih di dunia ini pada beli tanah pertanian. Sanga-Sanga hadir membawa kabar gembira. Tak hanya menyehatkan tubuhmu, tapi juga bisa membawamu ke tanah suci. Hanya dengan memakai dan mengoleksi 9 botol minyak Sanga-Sanga, impianmu untuk berangkat umroh gratis bisa terwujud. Ini adalah wujud terima kasih kami karena telah mempercayai PT Kutus-Kutus Herbal sebagai bagian dari rutinitas sehatmu. Rasakan keajaibannya dan raih kesempatan emas ini. Karena bersama Sanga-Sanga, semua hal baik bisa terjadi. Tantangan terbesar Bun, ganti nama. Itu kan kayak saya dengernya aja kayak udah ya ampun, kita gimana sih, apalagi setahu saya Kutus-Kutus itu kan sudah go internasional ya pada saat itu racikannya Babe kan Bun. Sekarang harus mengulang, menurut saya bukan dari nol Bun, dari minus. Iya, ya kan? Benar. Kita minus banget ini ngulangnya. Apa sih tantangan terbesarnya Bunda nih Bun? Ya, kalau tantangan terbesar ya karena saya yang menjalanin ya dari mulai tingkat negosiasi brand dengan orang tersebut sampai bridging ke Kutus-Kutus Aksara Bali, lalu transformasi ke Sanga-Sanga. Itu luar biasa sekali. Mungkin ya kalau saya itu bukan ciptaan Tuhan,
mungkin udah lowbat, udah rusak mesinnya, mungkin 1 jam sekali harus ganti baterai. Ya syukur kita buatan Tuhan yang selalu disupport energi, terus diberi kekuatan ya. Saya nggak nyangka kalau bisa sampai di titik ini gitu, karena proses itu sangat sulit sekali. Kita mulai dari minus benar. Kenapa kita bilang mulai dari minus? Mulai dari perizinan, ya perizinan itu tidak mudah. Perizinan BPOM, halal, kemudian ngurus hakinya. Dan bukan itu saja. Terus kita menyiapkan untuk produksi, mulai dari packaging, kita harus buat molding baru, packaging baru. Jadi semuanya memang dari minus, dari nol gitu. Ya itu kayak kita membangun suatu brand baru atau menciptakan produk baru. Kita kalau baru masih mending kita mempromosikannya masih lebih enak nih, ketahuan baru nih. Nah, ini kan harus membrainwash ke masyarakat juga. Ini kita loh sudah transformasi gitu. Terus yang tantangan terberat lagi, produk kita bukan hanya transformasi, tapi produk yang lama itu, produk existingnya itu masih ada. Nah itu berat banget. Iya benar. Ya, selain kita harus membranding sangat-sangat, tapi bagaimana kita mengalihkan perhatian customer atau masyarakat kita ini bahwasannya kutus-kutus yang beredar sekarang itu bukan punya kita lagi. Bukan punya babi, benar. Ya, karena orang-orang ya kalau mau cari minyak balur pasti mindsetnya kutus-kutus. Betul. Udah melekat banget gitu. Sampai sekarang pun customer kita atau mitra kita, dan saya dan Babe sendiri pun terkadang tuh untuk mengucapkan sangat-sangat itu kadang-kadang ingatnya kutus-kutus gitu. Oke, masih karena saking kuatnya. Jadi kalau dibilang tantangan terberat, ya mulai kita nge-branding, ngebangun brand ini berat sekali karena produk existing kita itu masih ada, sehingga masyarakat yang belum tersampaikan informasi pun ataupun belum teredukasi, ya mereka kira kutus-kutus ya masih racikannya Babe dan ini hanya ganti baju gitu. Ini ini packaging baru, apalagi konsepnya Babe dari dulu itu packagingnya suka berganti-ganti. Waktu masih kutus-kutus dulu. Iya, 2013, kemudian 2014. Kalau nggak salah ada 5 atau 7 kali itu pernah berganti packaging. Selama 10 tahun ini ya. Dan packaging yang kutus-kutus baru ini yang bukan racikan Babe, kebetulan memakai packaging yang pernah dipakai oleh Babe. Jadi ya sulit sekali, tapi dengan hampir 1 tahun ini dengan effort yang luar biasa, kita terus campaign, terus kita roadshow, lalu Mbak ya yang di radio juga selalu mengedukasi, teman-teman media sosial kita juga gencar-gencaran menginformasikan transformasi. Dan alhamdulillah walaupun kita belum stabil, tapi ya masyarakat sudah aware, sudah banyak yang tahu, customer juga sudah aware perubahan ini. Dan nggak mungkin ya untuk mencapai seperti dulu dengan waktu yang singkat, itu tidak mungkin. Tapi ya kita harus berjuang bersama. Betul, gitu. Berjuang bersama. Intinya masyarakat harus mendapatkan informasi yang benar. Kalau mau racikan kutus-kutus yang asli ya yang sangat-sangat gitu. Kita harus fair. Kalau mau kutus-kutus memang masih ada, tapi bukan racikan Bambang Pranoto gitu. Karena beberapa bulan yang lalu juga kejadian Bunda, ada saudaranya Grace yang nanya kan, Grace kok sekarang saya kakaknya bapak mertua, kok sekarang pakai kutus-kutus kayak biasa aja Grace ya, ditaro di kulit tuh hilang aja gitu katanya kan. Terus sudah beda sekarang sangat-sangat. Akhirnya nitip ke Grace kan Bu, nitip saya bawain, terus ketemu lagi beberapa minggu kemudian, ini baru yang dulu katanya. Jadi kalau pengguna atau customer yang lama itu hafal banget. Iya benar. Dari aromanya aja sudah beda. Ya kualitas lah yang berbicara, masyarakat nanti yang bisa menilai. Tapi PR terberat kita bagaimana caranya mereka itu bisa tahu bahwasannya kita sudah bertransformasi menjadi sangat-sangat. Ada produk baru nggak Bun dari setelah transformasi ini? Jadi memang setiap kesulitan itu pasti ada hikmahnya. Tuhan punya rencana yang indah pada waktunya untuk kita. Dulunya tuh waktu kita belum ada masalah, saya tuh sering banget minta sama Babe,
tolong dong dibuatin varian yang berbeda gitu, karena saya sering mendapat report dari customer atau teman-teman, bisa nggak dibuatin aroma yang lain, jangan aroma rempah, kan ini baunya kayak mama, kayak nenek-nenek gitu. Kalau di rumah sih nggak masalah makainya. Terkadang kan kita bawa nih ke mall atau ke kantor dan segala macam. Nah, Babe belum mau. Udah kamu fokus aja itu. Kita kan ini keoriginalitas kita itu kan yang rempah. Udah kamu ngapain gini-gini itu. Saya malah dimarahin sama Babe. Nah, begitu kejadian ini, ya itu akhirnya membuka mindsetnya Babe, membuka hatinya. Ayo. Kita ini harus disuruh berinovasi lagi, kita disuruh mengembangkan ide-ide lagi, nggak boleh sampai di sini. Nah, makanya muncullah produk-produk yang sangat-sangat ultimate dan turunannya, kemudian ada skincare. Jadi kesulitan ini sebenarnya banyak banget hikmahnya bagi kita. Yang pertama sih, yaitu kita tahu bahwasannya hidup ini ya berputar, ya berputar. Nah, kapan saatnya kita di bawah, kapan saatnya kita di atas, ya tinggal menunggu waktunya. Tapi itu tadi saya ingat banget kata Babe, kita harus terima dulu nih. Kamu harus terima dulu, apapun itu kamu harus terima dulu. Jangan kamu jadikan itu sebagai kekesalan atau sebagai protes gitu dan segala macam. Sampai di titik ini Babe masih bisa gitu, Bunda. Dan saya denger aja kayak ya ampun. Yang menguat sebenarnya kita itu sebenarnya saling menguatin sih. Tapi terkadang karena saya tuh eksekutor yang setiap hari menjalankannya, yang menghadapin masalah dan segala macam. Apalagi saya cewek, pasti kan saya terkadang kok capek ya. Iya, gitu. Betul. Kayak sempet pengen menyerah, Bunda. Kalau menyerah sih enggak, karena saya ngerasa ini tanggung jawab saya. Gitu. Cuman ya manusiawi kalau kita itu terkadang capek banget ya. Bisa nggak? Mohon maaf, bisa nggak kira-kira kayak dulu di bank tuh kan enak ya. Maksudnya gini, masalah bank itu bukan masalah kita, itu masalah perusahaan. Nah sekarang kan masalah perusahaan itu masalah saya gitu, masalah saya. Saya harus hadapin ini, saya harus berjuang, nggak boleh menyerah. Nempel terus gimana ya, Bun, caranya mau tidur supaya dia ikut, ya kuat kan? terus gitu. Saya harus siapin mental gimana saya itu supaya kuat, sehat gitu. Karena Pak, banyak banget yang saya jaga, bukan hanya perusahaan ya, ataupun mitra. Kita punya karyawan udah ribuan. Misalnya kalau karyawan kita 1000, dia punya istri atau suami itu sudah 2000. Kalau misalnya anaknya minimal 2 udah 4000. Terus mitra itu juga menjadi reseller kan, menghidupin atau membantu keluarganya. Kalau satu keluarga itu ada 3, dia itu dikali berapa, dan apalagi ini untuk membantu kesehatan, membantu penyembuhan orang banyak gitu. Jadi ya saya tuh ngerasa ini ada tanggung jawab saya gitu. Saya nggak boleh lemah. Berarti hal itu yang nguatin Bunda, karena pikiran Bunda ke orang lain yang memang bergantung hidup dari sanga-sanga ini ya. Dan Babe selalu bilang, percayalah ini semua akan berlalu. Iya benar. Tapi kadang saya bilang, tapi sampai kapan? Saya bilang gitu. Tapi sampai kapan ya? Udah jalanin aja. Ini semua akan berlalu. Nah, karena saya pikir gini, oke, ini akan berlalu. Jadi kesulitan ini saya percaya akan berlalu semua. Dan kalaupun kebahagiaan pasti ya akan berlalu juga. Nggak ada yang kekal gitu. Jadi bagaimana kita bisa menghadapin menerima dulu yang seperti Babe bilang, kita harus menerima dulu, baru kita cari solusinya gitu. Luar biasa banget, Bun. Mungkin nggak semua orang bisa kuat ada di posisi ini ya, Bunda ya, tapi Bunda berhasil ngelewatin sih. Iya, kalau dibilang berhasil sih kan ini saya bilang tadi kondisinya belum masih step by step sama dengan yang dulu. Ini kita struggle semuanya. Apalagi saya kan memang terjun langsung ya, terjun langsung. Terus bukan hanya di PT Kuskutus Herbal, di seluruh company-nya dari PT Kuskutus Herbal sampai Belanda. Kuncinya bagaimana ini sangat-sangat bisa terserap ke masyarakat. Nah, itulah strategi itulah yang saya pikirkan. Dan ini memang harus dilurusin karena masih banyak di luar sana yang mungkin pengguna kutus-kutus lama racikan Babe dan sekarang kayak bertanya-tanya kok
berbeda gitu kan. Itu yang harus kita lurusin di sini banget ya Bun ya. Iya, benar. Benar, karena sampai sekarang pun ya, kayak kemarin saya baru presentasi ya, sharing session dengan karyawan Kimia Farma. Ya itu pertanyaan yang sering dilontarkan oleh customer itu kebingungan mereka. Ya sebenarnya yang asli yang mana gitu. Bener. Saya nggak bilang kalau kutus-kutus yang sebelah itu palsu, tidak. Mereka punya legalitas kok ya. Mereka juga punya racikan tersendiri. Tapi kalau mau yang asli kutus-kutus racikan babe yang lama itu sekarang ya sanga-sanga. Itu saya jelaskan sama mereka. Jadi tidak perlu kita bingung-bingung lagi untuk menjelaskannya. Tidak perlu juga kita menjelekkan produk yang ini, karena kita kan ya kalau bisa kita tumbuh bersama kan gitu. Hanya saja ya janganlah manipulatif informasi itu aja. Betul. Ya. Kalau untuk pilihan kan kita kembalikan ke masyarakat ya Bun ke ya. masyarakat, tapi janganlah memanipulatif informasi. Apalagi terkadang mitra-mitra yang sebelah jualan videonya video kutus-kutus racikan babi yang lama, tapi di etalase di keranjang kuningnya ini punya yang terbaru gitu. Ya disamain aja gitu. Jujur aja gitu jualannya. Jangan seolah-olah apalagi ngambil ini ya, konten yang review-review kutus-kutus yang lama itu jadikan iklan, terus pakai fotonya yang kutus-kutus yang baru gitu. Ya kita jujur aja, kalau itu sih yang sebenarnya saya minta. Jadi jangan sampai malah membingungkan customer. Benar. Gitu. Malah jadi makin Karena saya sering mereka yang jadi korban ya Bun ya. Saya sering lewat di beranda di TikTok di jualan kutus-kutus, tapi ketika saya ngelihat review ataupun foto yang kutus-kutus babi yang lama ada di sana, sementara di etalasenya kutus-kutus yang baru. Gitu. Itu yang makanya harus itu bingung customernya. Jadi makin bingung ya. Bunda, terakhir Bunda. Sangasian yuk merapat. Ada yang baru nih dari Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Minyak Sanga-Sanga kini hadir dengan travel sis berukuran 30 ml. Kemasan yang simple dan elegan memudahkan. Kamu membawa minyak Sanga-Sanga kemana aja? Kemasannya bisa masuk kantong nih. Jadi nggak ada alasan untuk kelupaan bawa minyak Sanga-Sanga. Dan tidak gampang pecah, jadi sangat aman dibawa kemana aja. Keluarga traveling, hikim, wajib sih punya yang travel size. Untuk harga sangat ramah di kantong. Yuk buruan di order, jangan sampai kehabisan travel size kita ya. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Teman-teman, produk asli PT Kutus-Kutus Herbal itu ada foto peraciknya Bambang Pranoto di kemasannya. Sudah BPOM dan sudah bersertifikat halal. 100% berbahan herbal. Pastikan beli yang asli yang ada foto peraciknya. Seandainya ya Babe sama Bunda berhasil memenangkan nama kutus-kutus, mau tetap menggunakan Sanga-Sanga atau kembali beralih? Ini kan sekarang masyarakatnya udah mulai tercerahkan ya. Produknya Babe sekarang adalah Sanga-Sanga gitu. Seandainya bisa memenangkan gitu. Pastinya ya, karena kita udah bersepakat dengan Babe sebelum melakukan gugatan. Ini setelah digugat, ini kita mau arahnya kemana? Saya bilang kan harus tahu dulu nih. Kita tetap ke Sanga-Sanga karena Babe bilang saya kesatria Jawa. Saya menggugat bukan mau saya milikin, bukan mau saya komersialkan lagi, tapi itu untuk reputasi saya. Dan saya berani mulai dari nol lagi. Jadi menggugat itu memang ingin mengembalikan ke pemilik yang sebenarnya aslinya. Berarti tidak akan digunakan lagi ya? Maksudnya tidak akan memproduksi lagi. Yang dengan brand kutus-kutus. Berarti udah tetap Sanga-Sanga aja ya. Cuman ya mungkin masyarakat juga jadi lebih tidak bingung ya kalau misalnya berhasil ini ya. Bunda, boleh titip pesan ya buat masyarakat yang mungkin sekarang masih kebingungan nih, gimana sih ngebedainnya antara produk Sanga-Sanga, racikan Babe dengan produk yang lama gitu loh. Jadi cara membedakannya, yang pertama di packagingnya itu ya ada fotonya Babe. Seperti ini kita lihat. Jadi semua produk original sekarang ya di packagingnya ada foto Babe.
Lalu diproduksi oleh PT Kutus Kutus Herbal. Oke. Jadi PT-nya masih sama. Nama PT yang memproduksi adalah PT Kutus Kutus Herbal. Oke, namanya aja berarti yang berubah ya. Jadi kalau mau racikan babe kutus-kutus yang lama, ya sekarang ini pilihnya sanga-sanga. Gitu. Pokoknya lihat aja ada foto babenya nih ya, langsung di depan udah pasti jelas racikannya babe ya Bun ya. Benar. Oke. Berarti sekarang nggak usah biar masyarakat nggak bingung lagi, nggak keliru lagi. Kalau yang kangen sama produk kutus-kutus racikan babe yang dulu, cari aja sanga-sanga. Apalagi udah banyak banget tersebar di apotik kan, bisa dicari gampang ya Bun ya. Benar-benar. Oke. Dan jangan lupa biasakan sebelum membeli sesuatu apapun itu ya dibaca dulu ya. Jadi ingatnya itu ya, kalau foto babe kan pasti ingat ya, gampang lah ingatnya ya, karena yang minyak yang lain juga kan tidak ada foto peraciknya. Yang mau saya disclaimer itu nama PT-nya gitu ya. Oke, berarti ini yang harus dilihat juga ya, PT didetailkan. Kutus-Kutus Herbal. Oke, siap Bunda. Oke. Terima kasih banyak hari ini sharing banget, ternyata Terima banyak kasih, banget misteri sama-sama. di balik kejadian. Ya. Kenapa akhirnya kutus-kutus berubah menjadi sanga-sanga ya? Iya, benar, supaya tercerahkan ya. Mudah-mudahan ya. Benar. Mudah-mudahan tercerahkan, tidak ada lagi berita yang digoreng-goreng di luar. benar. Karena ini sebenarnya saya memberanikan diri untuk podcast, untuk speak up Perdana pada hari ya. ini. Iya. Tapi sabar banget loh Bunda. Sabar banget loh, benar Bunda. Mungkin kalau saya udah tantrum ya, guling gitu kan, digoreng dan diputar-balikan fakta gitu kan. Apalagi Bunda. kan cita-citanya pertama itu mau menikah sama orang yang lebih tua, jarak umurnya lebih banyak, kemudian mapan. Kita mau menggantungkan kebahagiaan. Ternyata Tuhan berkehendak lain, tapi ini rezeki lah, pengalaman hidup yang luar biasa menurut saya. Saya memang harus bekerja, berjuang lagi di sini. Jadi bukan saya datang itu malah mau menjadi, saya pengennya diratukan, ternyata nggak bisa. Tetap aja memang jiwa pekerjanya, Jiwa ini karyawannya itu meronta-ronta gitu. Saya nggak bisa diam. Ya ampun. Tapi ya mungkin memang benar ya jalan Tuhan ya Bunda. Kita nggak tahu seandainya Bunda nggak masuk ke kehidupan babe, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Sedangkan banyak orang yang menggantungkan hidup di produk ini juga, benar. gitu kan. Makasih ya Bunda. Ya, sama-sama. Makasih, sehat selalu. Pokoknya sehat bersama Sanga-Sanga. Sanga-sanga. Jangan lupa kalau mau minyak balur pastikan dengan brand Sanga-sanga. Karena banyak banget minyak balur di luaran sana, tapi punya kualitas dan manfaat berbeda, dan Sanga-sanga tetap yang terbaik ya Bun ya. Kita pakai dulu deh. Kita yalil dulu ya. Oh, mau pakai dulu. Pakai Ya, dulu Bun. ya. Saya tengkuknya sakit. Mumpung ada Bunda. Ya, mumpung free lagi ya. Enggak, tapi saya di rumah selalu stok Bun. Oke. Karena saya back painan ya orangnya ya gitu. Iya. Pokoknya saya kalau pergi tuh harus bawa minyak ini, minyak Sanga-sanga. Nggak pede kalau pergi nggak bawa minyak Sanga-sanga. Bener. Karena ada asam lambung, terus suka pusing dan segala macam. Yang pertama kali yang bantuin, yang nolongin ya ini minyak Sanga-sanga ya. Sanga-sanga. Tapi kepikiran banget dan emang bagus banget ada travel size Bun. Iya. Secara kita tasnya kecil-kecil kan, ya kan cuma naruh pouch kecil handphone, bisa masuk, nggak jadi berat. Ini bener. Tapi hasilnya sama loh dengan yang reguler. Ini Sama, iya, ukurannya sama. aja. Oke, Ultimate Classic ada dua-duanya yang travel size ya Bun ya? Ada ultimate dan klasik ada. Cocok banget ini kalau yang 30 mili, kalau naik pesawat nggak beli bagasi ya, kalau keluar negeri bisa masuk. Iya benar sekali. Terus itu anti pecah. Oke, rapat nggak juga bahaya. tutup klik. Keren banget Bunda. Ya. Pokoknya makasih, jangan capek-capek, jangan lelah, semangat terus, Iya, pastilah. membantu perekonomian Harus orang banyak. Sehat, harus semangat ya. Ya. Saya juga pakai natural cream ya Bunda. Oh, terima kasih. Gimana? Pantesan banget. makin kinclong ya. Bener kan? Iya, karena banyak juga pendengar yang nanya, kok Kak Grace sekarang mukanya lebih bersih gitu. Iya, Karena iya. saya pakai natural cream. Dan ini skincare kita ini tidak ada berbahan kimia. Jadi ketika diuji lab itu kita juga bengong, speechless sama babe. Loh, kok tidak terdetek ya? Padahal zat kimia itu boleh diperbolehkan, tapi kadarnya sedikit. Misalnya 0,1, 0,5%. Tapi kita tidak terdetek
0,00001 pun tidak terdeteksi. Semuanya Bun, sabunnya, apa namanya, Seluruhnya produk kita dari mulai minyak dan turunannya sampai skincare. Wow. Tapi kalau dupa nggak ya, nggak diuji ya. Nggak Karena diuji, ini kan ya. herbal ini kan nggak dipakai di tubuh. Ini hanya sebagai aromaterapi atau sembahyang bagi agama Hindu. Buat relax juga ya. Iya, tapi Tapi memang nggak ada zat kimianya. Ini berbahan herbal Dupanya juga. dari residu pemasakan minyak sangsanga. Tapi emang benar Bun yang ngebedain ya, ini saya dulu pernah pakai krim dokter Bunda. Jadi setelah pakai, jadi kesana nggak apa-apa ya Bun ya. Iya, nggak apa-apa. Setelah pakai, awalnya mau dia bersih banget nih Bun, mukanya Bun, kayak triplek putih kan. Iya. Tapi beberapa lama kemudian dia malah jadi kusam dan breakout. Iya. Jerawat hancur. Nah akhirnya saya stop. Iya. Tapi muka saya kusam. Saya pakai krim sanga-sanga natural cream ya. Memang nggak instan kayak krim-krim Iya, di benar. luar sana gitu. Berproses karena herbal, tapi betul. jangka panjangnya bagus. Bener. Jadi ini kayak asuransi deh. Iya, bener. Yang herbal-herbal ini kayak asuransi deh, pas jangka panjangnya baru bisa kelihatan dinikmatin. Saya termasuk korban skincare yang huru-hara itu. Oh, sama sebenarnya. dong. Iya. Dan saya itu udah melasma gitu ya, lebih Yang tepatnya ada melasma ini, itu warna kulit tidak merata itu ya Bun ya. Itu saya 25 tahun pakai skincare yang begitu-begitulah. Oke. Sehingga dulu muka saya itu kayak poslin, nggak ada pori-porinya, putih gitu. Lalat aja terpleset itu. Oh, oke. Nah, begitu saya pindah ke Bali, karena di sini terpapar matahari, di situ bereaksi, langsung hitam, melasma dan segala macam. Waktu itu kan belum ada skincare. Ya, saya pasti berusaha ke dokter dulu kan pada saat itu. Di laser, nggak tahu dia apain kok makin merah, makin coklat, makin tipis, uratnya pun kelihatan. Seminggu sekali saya treatment tuh sampai puluhan juta lah habis. Dan saya bilang, boleh nggak saya operasi? Ada nggak dokter yang bisa operasi ganti kulit semua gitu? Sampai saya tuh pengen operasi ganti kulit semua. Akhirnya Babi bilang, udah kamu pakai minyak tanamilah tanamu aja. Waktu itu yang klasik. Oh, oke, Ini yang klasik. Saya nggak percaya emang bisa. Nah ternyata udah kamu pakai aja. Ternyata saya pakai sekitar 5 bulanan, kulit saya tuh sehat dulu. Kan skin barrier kita tuh harus disehatin dulu ya, supaya nggak gampang ngeflek, jerawat dan segala macam. Dan akhirnya sehat ya, udah mulai hilang. Walaupun sekarang belum ini kali, tapi memang belum bersih sekali. Tapi memang perawatan flek itu sangat sulit. Lama bener Terpapar matahari ya. Padahal nggak langsung, saya kadang pakai payung, pakai topi. Tapi kalau udah terpapar tuh langsung merah, fleknya muncul. Nah, kena ini aja cahaya lampu ini, itu pun bisa mengakibatkan coklat-coklat wajah kita karena emang udah segitu parah kerusakannya. Udah sampai ke wajah dalam-dalam saya. rusak ya. Nah, akhirnya dengan tanamilah tanamu ini ya itu bisa skin barrier-nya bisa sehat kembali. Dan akhirnya Babe itu skincare itu pun saya minta sama Babe. Saya bilang saya pakai skincare apa ya? Semua yang mahal-mahal juga saya udah cobain, tapi kok nggak bisa gitu. Akhirnya Papi bisa nggak buatin skincare? Bisa, tak buatin. Langsung dibuatin. Dan buat skincare itu saya juga heran ya. Saya mintanya H-2 terus dibuat dalam 1 hari itu tuh selesai. Biasanya kan kalau dokter aja tuh bertapanya agak lama ya, mungkin 2-3 kali, terus ada perubahan lagi, perbaikan, Coba dulu ya coba kan? segala macam. Nah kalau itu saya langsung pakai semingguan, loh kok nggak ada rasa gatal, nggak ada iritasi, kok udah mulai kenyal gitu. Akhirnya sampai sekarang saya pakainya yang krim sanga-sanga. Natural cream Iya, juga. jadi memang terkadang wajah kita itu udah nggak nerima lagi yang zat-zat kimia seperti saya. Jadi akhirnya memang dia bisa nerimanya yang herbal. Betul. Benar-benar, makanya saya juga kerutan halus ya, terutama di bawah mata sama di kening nih. Ya ngaca kan, terus suami juga bilang Bunda mulai pudar loh gitu, karena saya kan ngegeriang terus nih kemarin. Aduh kok mukanya sekarang kusam ya, kok mukanya kelihatan kerutan gitu ya gitu. Terus sekarang dibilang, jadi makanya sekarang suami yang selalu ngingetin juga, stok gimana aman. Iya, jadi bukan hanya natural cream atau krim wajah saja, kita banyak rangkaian yang lainnya. Ada body care-nya juga, Lotionnya, lotion, facial wash-nya, face mask-nya. Terus ini kita mau develop untuk
sunscreen. Wih keren, setuju Bunda. Sudah ini tinggal uji lab, Oke. tinggal nunggu hasilnya. Sunscreen, lalu serum wajah. gitu. Kapan rencana ini launching Bunda? Bulan Desember. Wow, oke. Keduanya bareng langsung ya? Iya. PT Kutus-Kutus Herbal. Kini kami hadir dengan nama baru Sanga-Sanga. Minyak balur herbal racikan Babe Bambang Pranoto kini bertransformasi jadi lebih modern. Terbuat dari rempah dan bahan herbal pilihan. Diramu dengan hati dengan aroma rempah dan lavender yang menenangkan. Sehingga dapat merelaksasi tubuh dan pikiran. Bukan sekedar minyak, tapi solusi sehat alami yang efektif andalan setiap saat. Sanga-Sanga, solusi sehat secara alami. Cari yang ada foto peraciknya. Bukan sekedar cerita, tapi ini fakta. Sanga-Sanga punya pabrik resmi di Gianyar, Bali, tepatnya di Jalan Sao, nomor 88, Banjar Sanding, Desa Babakan. Kamu bisa lihat langsung pabrik dan proses produksinya. Semua transparan, dari sinilah sejarah Kutus-Kutus berkembang menjadi Sanga-Sanga. Saya juga pakai body balm. Oh, itu Jadi, sangat juara iya. banget. Tumit kaki Iya, kan, itu pecah-pecah udah kayak kanebo kering Bunda. Oh. Jadi rutin saya pakai body Benar, balm. itu ajaib. Jadi jangan hanya di tumit kaki, itu bisa dipakai di bibir sebagai Oke, pelembab. Terus di siku gitu. Benar. Terus yang area gelap itu bisa dipakai. Ini sih telapak tangan ya, Iya, karena biasa ibu pekerja rumah kan Iya. Bunda ya, jadi telapak tangannya sampai kapalan gitu. Jadi pakai Iya, sih. jadi basicnya itu semuanya minyak Tanamilah Tanamo, basic skincare. Oh. Bayangkan minyak Tanamilah Tanamo ini aja sudah puluhan ingredients jamuannya. Nah itu sebagai base on-nya daripada skincare-nya kita. Jadi aman lah, dipakai dari remaja juga aman. Boleh ya. Jadi nggak jangan nunggu sampai berumur nih ya. Iya. Dari remaja aja itu langsung dipakai karena emang bahan-bahannya seherbal itu ya Bunda ya. Seherbal dan seaman itu. Oke. Oke, Terima ini kasih Udah semuanya. nggak terasa udah berapa jam ya kita ngobrol? 1 jam setengah ya? Baru 1 jam setengah Bunda. Wah, Lanjut. Jangan. Nanti kalau kepanjangan pendengar VIP-nya bosan. Oh iya, oke. Nanti Jadi kita cari waktu lagi nanti Betul. kita bisa ngobrol Siap. tentang apa aja. Terserah. Ditunggu ya Bunda ya. Kita kayak bakal detail bahas skincare deh Bunda next. Oke, ya kan? boleh, Soalnya saya suka boleh banget sekali. skincarean, apalagi punyanya Sanga-Sanga. Ya, oke. Oke, sahabat VIP, terima kasih banyak waktunya. Nanti kita ketemu di next episode lagi ya. Bakal boleh kok request mau dibahas apa nih? Ya. Tentang apa? Komen di kolom komentar di Iya. bawah ini. Kira-kira teman-teman mau bahas tentang apa? Betul banget. Yang pasti kita bakal kupas tuntas lagi ya kan kayak hari ini. Sudah jelas semua sekarang ya Bun ya. Iya. Jangan salah kaprah, jangan salah pikir lagi ya kan. Oke, terima kasih banyak ya. Semuanya jangan lupa kalau pilih minyak herbal pakai Sanga-Sanga. sing ada lawan. Yel tadi gimana Bunda? Ayo kita yel-yel ya. Sanga-Sanga just forever. Sanga-Sanga sing ada lawan. Sanga-sanga kita semua hebat. Yuk kita Oke. bareng-bareng yuk. Yuk, 1, 2, 3. Sanga-sanga just forever. Sanga-sanga sing ada lawan. Sanga-sanga kita semua hebat.